Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Monika Putri dengan NIM 1903888201023. Di sini saya akan membahas tentang landasan neurologis bahasa untuk memenuhi mata kuliah psikolinguistik yang mana diampu oleh Ibu Ahada Wahyusari, MPD. Langsung saja ke bahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana evolusi otak manusia, apa perbedaan otak manusia dan otak binatang, lalu bagaimana kaitan otak dengan bahasa, dan bagaimana peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan, lalu apa saja gangguan-gangguan dalam pemerolehan suatu bahasa atau gangguan-gangguan dalam bicara, lalu yang terakhir saya akan membahas tentang perbedaan otak pria dan otak wanita, dan yang terakhir adalah tentang metode penelitian apa sih yang sudah ada untuk meneliti otak manusia. Kita langsung masuk ke pembahasan evolusi otak manusia. Menurut KBBI, evolusi adalah perubahan, pertumbuhan, perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Yang mana otak adalah alat sentral supervisor dari sistem saraf yang mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, lalu ada juga keseimbangan tubuh dan suhu tubuh serta bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran atau fungsi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa evolusi otak ini adalah perubahan secara perlahan fungsi otak, baik itu di dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang otak manusia dengan otak binatang. Nah, manusia tentu berbeda dengan binatang. Di samping perbedaan fisiknya, manusia dengan binatang memiliki perbedaan pada otaknya. Menurut Darjovic-Jojo, volume otak manusia memang lebih besar, tetapi yang memisahkan manusia dari kelompok binatang khususnya dalam hal penggunaan bahasa bukanlah ukuran dari bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan yang lebih dengan makhluk yang lain, terutama dalam berbahasa. Jadi sudah jelas bahwa manusia dan binatang itu memiliki otak yang berbeda dan penggunaan yang berbeda, sehingga manusia bisa berbicara sedangkan binatang tidak. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kaitan otak dan bahasa. Nah, berbicara tentang otak, ini sudah pernah dibicarakan oleh Aristoteles yang berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Dari struktur serta organisasi, otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi oleh di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Nah, di sini input tadi diolah. Nah, setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah. Akhirnya menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi suatu kalimat. Nah, lanjut ke pembahasan tentang peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Di mana peneliti WADA, Darjovic-Jojo, itu mengatakan bahwa yang memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan maka terjadilah gangguan bicara. Menurut dari apa yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa jika cairan diteteskan ke hemisfer kiri, maka hemisfer akan mendapatkan gangguan dalam hal berbicara. Nah, bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan bahasa orang itu menurun dengan drastis. Sedangkan bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih bisa berbicara meskipun tidak sempurna. Selanjutnya adalah tentang otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ atau emotional quotient, di mana sama persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang atau long term memory, di mana bila terjadi kerusakan otak kanan, maka fungsi otak itu akan terganggu, di mana kemampuan visual dan emosi yang akan terganggu. Sedangkan otak kiri ini berfungsi sebagai pengendali IQ atau intelligence quotient, di mana seperti hal perbedaan angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri ini bersifat jangka pendek atau short term memory, di mana bila terjadi kerusakan pada otak kiri maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara, berbahasa, dan matematika. Walaupun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi setiap individu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan salah satu belahan yang dominan dalam menyelesaikan masalah hidup dan pekerjaan mereka. Setiap belahan otak saling mendominasi dalam aktivitas, tetapi keduanya terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hemisfer kanan dan hemisfer kiri sama-sama memiliki peran penting, di mana gangguan bicara ini itu banyak. Yang pertama itu ada namanya stroke. Stroke ini mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Apabila stroke terdapat pada hemisfer kiri, maka akan menyebabkan gangguan pada belahan kanan dan sebaliknya. Nah,
macam-macam dari stroke atau nama lain yang disebut dengan afasia ini adalah yang pertama ada afasia Broca. Nah, afasia ini adalah kerusakan yang terjadi pada daerah Broca karena daerah ini berdekatan dengan jalur korteks motor sehingga alat-alat ujaran seperti bentuk mulut bisa terganggu. Kadang-kadang mulut bisa bencong atau menyebabkan gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran. Yang kedua itu ada afasia Winnicott, yang mana jenis kerusakan ini ialah kerusakan bahasa yang disebabkan oleh kesulitan dalam memahami pendengaran. Ini juga disebabkan atau disebut sebagai sensory afasia, tetapi lebih sering disebut sebagai Wernicke's afasia. Nah, yang ketiga ada afasia anomik, yang mana kerusakan otak ini terjadi pada bagian depan dari lobe parental atau pada batas antara lobe parental dengan lobe temporal, sehingga penderita ini tidak mampu mengaitkan konsep dan bunyi. Jadi, bila pasien ini diminta untuk mengambil benda yang bernama gunting, dia akan bisa melakukannya. Akan tetapi, kalau kepadanya ditunjukkan gunting, dia tidak dapat mengatakan nama benda itu. Yang keempat itu ada afasia global, yang mana kerusakan yang terjadi tidak hanya satu daerah saja, tetapi di beberapa daerah yang lain. Kerusakan bisa menyebar dari daerah Broca melewati korteks motor menuju lobe parental dan sampai ke daerah Wernicke, sehingga mengakibatkan gangguan fisikal dan verbal yang sangat besar. Nah, dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah kanan, mulut bisa moncong, dan lidah bisa menjadi tidak cukup fleksibel. Nah, yang akan mengakibatkan terganggunya suatu proses perencanaan pengelolaan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya adalah otak pria dan otak wanita. Ini sangat berbeda. Menurut Steinberg, DKK, Darjuijojo, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Nah, keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode penelitian otak. Dalam hal ini, banyak sekali peneliti yang kemudian menyelidiki peranan otak dalam memproduksi ujaran atau juga bagian-bagian manakah yang menghasilkan ujaran secara verbal. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, manusia dapat meneliti otak manusia untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi seseorang dalam berbahasa. Yang mana metode-metode penelitian otak ini, yang pertama itu ada sinar X. Di mana sinar X ini adalah gelombang-gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang dapat menembus benda-benda non-logam, di mana sinar-sinar tersebut diserap oleh struktur-struktur tubuh. Nah, sinar-sinar yang tidak diserap akan menabrak sebuah plat fotografis interpretasi yang ditarik dari didasarkan pada area terang dan gelap. Sinar X sifatnya dua dimensi dan berguna untuk struktur-struktur padat. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada daerah yang rusak atau patah di dalam tubuh. Yang kedua ada CT atau CAT, yang mana computer-aided axial tomography, yang mana ini memanfaatkan sumber sinar X-ray untuk merekam bagian imaji, dan komputer kemudian membentuk imaji 3 dimensi dari seluruh atau sebagian otak. CAT scan digunakan oleh para dokter untuk meneliti tumor-tumor dan ketidaknormalan lainnya. Yang ketiga itu ada PET atau positron emission tomography, yang mana dapat mempertunjukkan kegiatan otak secara langsung, di mana bahan yang berisi radioaktif ringan ini disuntikkan ke pembuluh darah dan kemudian pola aliran darah pada otak ditelusuri dengan alat detektor khusus yang diletakkan pada kepala di pasien. Yang ketiga itu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Yang keempat itu ada MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging, di mana berfungsi untuk mengukur otak dengan memanfaatkan jumlah aliran darah pada daerah-daerah otak yang sedang aktif. Aktivitas seluler diukur melalui medan magnetik yang menyusuri proton-proton pada aliran darah. Pada saat suatu daerah di otak melakukan suatu tugas kognitif, ada tambahan aliran darah dan aktivitas seluler yang berkaitan dengan tugas tersebut pada daerah itu. Yang terakhir itu ada ERPS atau Event Related Potentials, di mana berfungsi untuk mengukur perubahan-perubahan voltase pada otak. Dari apa yang saya sudah jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa evolusi otak adalah perubahan secara perlahan fungsi otak, baik itu dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan hewan tidak. Sedangkan setiap belahan otak saling mendominasi dalam aktivitas, namun keduanya tetap terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri sama-sama memiliki peran yang penting untuk melengkapi satu sama lain dalam suatu pemerolehan bahasa.